Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana taijan ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik sahabat-sahabat sekalian, jamaah majlis Santri Kolak, kita akan lanjut kajian kitab Shahih Ibadah yang akan juga kita bahas nasihat-nasihat dari para ulama, para orang soleh. Kita akan lanjut kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyah, maqalah yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di zaman ala ummati, akan datang suatu masa kepada umat, yuhibbuna khamsan, mereka mencintai 5 perkara, minal khisal dan perilaku, wa yansawna khamsan, dan mereka melupakan 5 perkara atau keseimbangan min qabalatiha, keseimbangan dari itu. Yang pertama, yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yastaghiluna biha, dan menyibukkan diri dengan dunia, wa yansawna ukhra, dan mereka melupakan hari akhir. Hari ini memang kalau kita lihat dari keseharian itu seolah menjadi Tuhan kedua kita. Orang kalau seolah-olah untuk ukuran kebahagiaan itu bukan kehadiran dalam hati, tapi karena urusan uang, urusan lain. Hubbud dunya ra's khaliqatnya, cinta kepada dunia itu menjadi sumber dari segala dosa. Orang kalau udah gila terhadap dunia, maka dia lupa dengan akhirat. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang sudah di luar dari norma agama, karena terlalu cinta. Bahkan orang-orang seperti itu ada yang sampai tertutup mata hatinya, istidrat. Sallallahu ala qulubihi wa ala sam'ihi wa ala absarihi masyaallah. Udah tutup mata hatinya, tutup pendengarannya, tutup semuanya. Ada iklannya sudah masih banget. Yang ada apa? Mereka dibiarkan sesat oleh Allah, dibiarkan. Makanya kita kadang suka mikir, orang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, tapi rezekinya bagus. Padahal itu bentuk siksaan Allah dunia. Tapi nanti kalau sholat alam, Allah akan balas ketika kita masuk ke alam kubur. Menyesal manusia gitu kan. Ya. Bahkan mereka menyesal. Qala rabbi ij'alni ali amal shalih. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia sedetik saja. Ya, maka aku akan berbuat amal saleh. Kalla innaha kalimatun wa qailuha, percuma kata Allah. Itu omongan sia-sia. Wa bi waraihim barzakhun la yub'atsun. Karena ada dinding barzah yang memisahkan. Padahal kalau pikir-pikir kehidupan dunia kan mulai dari alam ruh, kita pindah ke alam rahib, pindah lagi ke alam dunia. Kita ini sebenarnya tidak mati, tapi hidup, cuma berpindah alam. Nah, dunia ini sementara, sampai kapan ya? Sampai ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lama itu perjalanan mulai dari alam kubur, transit kita. Ya, transit di alam kubur sampai menunggu hari kiamat, masuk ke alam akhirat. Itu perjalanan sangat jauh. Bahkan hitungannya satu hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Jadi kalau kita umurnya 63 tahun, di akhirat punya cuma 1,5 jam aja. Kita mau pakai berapa? Sementara dunia itu menjadi melenakan kita. Makanya laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah dunya. Walal akhirah dunya. Walakum khairukum man akhadha bil
yang paling baik di antara kalian itu bukan orang yang mengejar dunia untuk akhirat atau orang mengejar akhirat untuk dunia, tapi yang dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Kadang kan kita dunia kita kejar tanpa memikirkan apa yang kita hasilkan itu bisa manfaatnya buat akhirat. Kerja dari pagi sampai pagi, bahkan sebelum berangkat kerja tanpa berdoa, tanpa minta pertolongan Allah, tanpa bertawakal kepada Allah. Akhirnya kadang-kadang harta haram pun kita ambil karena tidak minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau mengembalikan nikmat itu seperti syukur itu kan mengembalikan nikmat yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Punya mata pakai buat ngaji, telinga pakai buat ngaji, kaki melangkah ke majlis. Ini salah satu bentuk syukur kita nih, kita kumpul di majlis-majlis ilmu seperti ini. Ya, kita dapat pahala banyak ya. Bagaikan seperti orang menyolatkan jenazah 1000 jenazah, seperti seorang menjenguk 1000 orang sakit ya. Jangan 1000 hatu aja kita kadang-kadang males. Sama seperti 1000 rakaat orang sholat sunnah, jangan sholat sunnah 1000 rakaat, sholat sunnah tarawih aja pengen buru-buru gitu. Kita pilih mana yang lebih cepat, mana yang lebih. Artinya apa? Jangan sampai dunia ini melenakan kita sehingga di akhirat kita tidak punya persiapan. Dulu penciptaan kita manusia pertama kan di surga, maka kampung halaman kita ada di surga. Gitu. Makanya bodoh seorang perantau itu nggak mikir jalan pulang, ya kan? Kita kalau ya kayak Kang Edi atau siapa gitu kan, yang merantau dari Jawa datang ke sini kan, kalau pulang kan mesti bawa bekal banyak, ya. Coba kalau bawa bekalnya cuma 20.000 sampai ke Jawa, nggak sampai ke Cirebon balik lagi. Nggak sampai. Tapi kalau bawa bekalnya 200 juta, Kang Kolik bawa 20 juta, nyampe ke Jawa. Artinya apa? Orang pulang itu mesti punya bekal yang banyak. Bekal yang banyak. Kalau bekalnya nggak banyak ya kita bisa nyasar di jalan. Kolik cuma 20.000 ke Cianjur, di mana nyampe ke depan doang kan. Gojek aja nggak 20.000, nyampe mana kamu jadi gojek? Ngemis dulu di sana. Ngemis dulu di sana. Nah, Kalau ada yang ngasih. iya, artinya dunia yang sementara ini kan harus apa ya, kita imbangi lah untuk bekal kita di akhir, walaupun tidak seimbang. Surga yang khalidina fiha abada kita imbangi dengan ibadah yang cuma 60 tahun kalau kita ibadah full, sementara kita tua di jalan. Iya enggak? Sekarang umur 60 tahun misalnya jatah umur kita, tidurnya sehari 8 jam, bayangin. Ya, minimal 8 jam sehari tidur tuh Mas. Coba, berarti kepotong berapa tahun? 20 tahun kepotong buat tidur doang, belum di jalan. Ya kan? Kita tua di jalan, coba Kang Edi apalagi tua di jalan ya, tiap hari di jalan. Jupir kan? Belum di jalan. Lalu sempat ibadahnya kapan? Buat akhiratnya kapan? Makanya mesti cerdas dalam memilih amalan. Gitu. Jangan sampai dunia ini melenakan kita, membutakan kita, seolah-olah duit ini segala-galanya buat kita. Sehingga yang kita kejar itu asa sadaran kita itu kepada hasil, ya, bukan kepada tujuan kita, yaitu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menjadi apa namanya? Ciptakan manusia itu untuk mengabdi. Jadi segala sesuatu, ibadah kita, kerjaan kita, segala macam, jadikan itu ladang ibadah buat kita. Jadikan ladang ibadah buat kita. Selamat datang Gus Agus. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama akan datang umatku nanti orang lebih mencintai dunia daripada mempersiapkan akhirat. Jadi sekali lagi jangan jadikan dunia sandaran kita, tapi jadikan dunia itu menjadi bekal buat kita menuju akhirat. Karena alam dunia sementara. Banyak orang disibukkan dilenahkan dengan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Mati bingung persiapan. Seperti tadi pulang kampung mesti punya bekal banyak, ya. Karena kampung halaman kita di surga, mesti pulang kampung ke surga bawa bekal yang banyak. Kalau kurang ya nggak bisa. Selain bekal apa? Kurangin beban. Zada kami. Banyak bekal. Terus apa, kurangin beban. Beban apa? Beban dosa, beban dunia kurangin. Kalau kebanyakan banda juga ntar di akhirat banyak yang nyetop. Ya. Kita naik motor sama naik sepeda kan beda.
naik motor jalan tiba-tiba ada lampu merah berhenti, sepeda berhenti, kagak. Ada razia, stop lagi. Surat-surat ditanya, orang kaya juga begitu di akhirat ntar. Baru jalan bentar, tanya lagi, lama hisapnya. Orang miskin apa yang tanya? Apalagi ketika harta yang kita miliki kita pakai buat baik gitu. Kalau ada SIM, ini wah SIMnya komplit, maju bersih. Ya. Dan sekarang sudah akhir zaman kan, orang lebih disibukkan dengan dunia sehingga lupa memikirkan bekal menuju akhirat. Gitu. Dan mestinya kita gembira ketika kita disuruh pulang, itu gembira. Ya orang pulang kampung aja senang kita, gitu kan? Sekarang kampung halaman kita di surga. Kita suruh pulang sama Allah, kudunya kan senang. Ya. Nah, Adi waktunya pulang ke rahmatullah, senang apa enggak? Belum siap. Bekalnya belum cukup ya? Insyaallah. Padahal siap gak siap mati itu pasti. Iya enggak? Ya. Mau bilang siap gak siap. Tugas kita apa? Nothing tulus, ibadah karena Allah aja. Jadi nggak usah ibadah juga, jangan menjadikan beban buat kita. Justru itu menjadi kalau orang cinta mah nggak ada jadi beban. Kalau orang cinta mah, jadi orang kerja jadi beban. Kalau orang-orang yang menjadikan ibadah itu sekedar menggugurkan kewajiban, dia jadi beban. Tapi kalau jadikan sebuah kebutuhan, yang butuh sama Allah tuh kita. Allah mah nggak butuh sama kita. Udah sekobong ini nggak ada yang sholat juga, Allah nggak berarti jadi Tuhan. Tetap aja lo Rabbul Alamin. Indonesia sedunia nggak ada yang ibadah, lu mah nggak berarti jadi Tuhan. Gitu. Makanya Allah ciptakan dunia ini buat kita ini menjadi ladang amal kita. Ya. Nanti lihat siapa yang amalnya paling bagus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah jadikan kematian kehidupan sebagai nanti penentunya mana yang lebih baik di antara kita. Makanya mesti pinter-pinter, cerdas-cerdas dalam urusan ini. Jangan ngoyok bayar pagi 24 jam masih dunia aja, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak sempat ibadah, sampai nggak sempat beramal, nggak sempat sedekah. Pokoknya berpikir bagaimana nanti anak cucu saya itu. Harusnya berpikirnya apa? Sebagaimana Nabi Ibrahim ta'buduna min ba'di, bagaimana nanti apa anak gua itu ibadah apa enggak sama Allah gitu kan. Kalau kita enggak, kita siapin harta warisan anak gua, kalau gua mati anak gua kasih makan apa gitu. Anak gua kerja bagaimana, warisannya apa? Pikirnya begitu. Padahal jelas dalam Al-Qur'an ta'buduna min ba'di. Nanti kalau gua nggak ada nih, ntar anak gue ibadah apa enggak? Itu yang harus kita siapkan. Investasi itulah yang harus kita tanamkan di dunia. Ya, anak soleh itu investasi buat kita. Bagaimana pastikan anak kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Quran. Jangan kayak kita nih, bawa bapaknya misalnya masih bodoh dalam agama, anak kita kudu bisa. Sehingga menjadi penyelamat buat kita nanti di akhirat. Investasi, apalagi investasinya wakaf. Ya saya pernah bilang kan, zakat ikro kasih orang itu wakaf itu luar biasa. Orang bisa baca Quran gara-gara ikro kita kasih, sampai orang mati dia sholat pahalanya sampai kita. Kenapa? Karena dia bisa baca Quran, dia bisa baca Quran, tapi itu kita kasih. Jadi pintar berinvestasi di dunia. Mana yang kira-kira ngalirnya sampai banyak. Makanya jangan terlalu fokus juga dengan duit kita kumpulin, gak dijakat-jakatin, penyakit buat kita. Jadi akan datang suatu masa, kata Nabi, mereka mencintai 5 dan lupakan yang 5. 1, mereka mencintai dunia, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba, dan dia lupa akan hari akhir. Nah, kiamat. Kita ini masa ada waktunya. Ya. Makanya kapan waktu, bisa jadi kita yang lagi di sini sore mati juga bisa jadi. Ya, ingat mautun nasib yang ada ini, matinya seorang manusia itu sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Orang yang hobinya mancing bisa mati di mancing, orang yang hobi di motor bisa mati di atas motor, orang yang hobinya ibadah ngaji bisa mati lagi ngaji, sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Maka jadikan kebiasaan kehidupan kita nih dunia, silahkan kejar, tapi jadi bekal buat akhirat. Niatkan ibadah karena ya Allah, saya niat nafkah karena saya niat nafkah buat istri, saya niat membahagiakan keluarga, saya niat begini. Jangan terfokus, ayo cari duit yang banyak, iya kaya di dunia, di akhirat celaka kita. Nah, ukuran orang-orang kita tuh selalu mengukur kebahagiaan dunia itu dengan uang. Orang banyak duit kelihatan bahagia, padahal orang kaya juga puyeng banyak belum tentu aja. Iya. Kang Dani setiap hari ngunjungin duit aja kelihatannya senang, pikirannya mau melepuh. Kalau nggak melepuh spirit kan begitu. Artinya
di luar passion kita ngelihat orang rumahnya besar, mobilnya banyak, belum tentu bahagia hatinya. Orang yang bahagia itu yang tatmain dan penuhnya hatinya tenang, ya, dan tenang, ya selalu ingat sama Allah. Jadi dia dapat apapun dia biasa aja senang karena semuanya dari Allah. Lalu yang kedua, yuhibbuna dauro, ya, mereka mencintai tempat tinggal dan melupakan wa yaksawna kubur, melupakan kubur. Ya. Di tempat tinggal kita banggakan, kita besarkan, tapi lupa nanti kita pulang itu. Kalau sekarang mungkin kita bisa dengan mobil yang mewah jalan, naik mobil apa, ntar kita digotong sama tetangga coba pakai keranda, bisa apa kita? Udah digotong, udah kaku, ya bisa apa? Coba sekali-kali udah bayangin kali-kali. Kalau ada orang mati kita bayangin, kalau gua di situ yang mati gimana ya? Diogetin dia baik, dimiringin dia baik gitu kan, dibungkus dia baik. Coba ya sekali-kali. Bayangkan tafakur itu, tadabbur dengan kematian. Harusnya menjadi al-maut itu mau bisa menjadi nasihat buat kita. Kita kadang-kadang nangis terhadap orang yang meninggal dunia itu karena sayang sama dia, karena merasa ditinggalkan orang kita cintai. Tapi pernahkah kita menangis ketika ada orang meninggal, membayangkan kalau kita nanti yang dikuburkan, nanti kita yang dikafankan, nanti kita yang dimandikan, nanti kita yang dikuburkan di situ diinjak-injak. Teman segitu baiknya sama kita, begitu kita mati kuburan kita diinjak-injak sama dia. Biar padat, injak-injak, nggak ada yang mau bantu. Ini yang hidup semati, kita mati dikawin lagi, begitu kan? Hidup mati sama lu, boro-boro udah mati bergirang dia, apalagi laki, bini mati, wah, mata sebelah nangis, mata sebelah lagi nyari mana janda yang bagusan. Hai. Ini kan memang kejadian kita itu yang membuat kita keras hati, itu diantaranya itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir nanti bagaimana kalau kita mati. Kita tidur di kasur yang empuk, bayangin ntar kalau kita tidur bukan satu, sempit, gelap, nggak ada temen kecuali amal. Kemarin kita bahas kan dan kita Taqwatul Akbar, bagaimana orang ketika dia mati siapa yang menemani amalnya. Kalau amalnya jelek, rupanya jelek, bau busuk. Kita begitu. Coba bayangin kita dibungkus, diem, dimandiin, diem, dihajiin sama orang. Kita ngaji, bayangin, kalau gua di situ ngapain, bagaimana? Coba bayangin. Sempatnya kita mikir kayak gitu. Kita dari dengan urusan kita aja kemarin punya masalah, pusing kita urusan dunia padahal yang secuil. Itu yang menguji kita nanti, kesabaran kita, keikhlasan kita menghadapi masalah, kemudian kita cara menyikapinya, kita menghindari madarat seperti apa. Nggak sebanding nanti bagaimana kita dikuburkan menghadapi malaikat, menanya apa malaikat, kita menjawab apa, man rabbuka, menjawab apa kita, menjawab apa. Sementara dia nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah, ya. Sekarang lihat anak-anak zaman sekarang, fashion juga kan kemarin viral-viralnya itu orang anak muda coba laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, nggak mikir nanti mati bagaimana, dan jadi orang alay. Tanya malaikat man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Orang alay. Coba pikirkan nanti bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Bagaimana nanti menghadapi malaikat maut. Coba. Malaikat maut itu kan datang itu sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32 kalau tidak salah. Ketika orang itu rajin ibadah, rajin sholat, dia dekat sama Allah, ketika sakaratul maut, malaikat sambil ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wahai kau calon penghuni surga. Tapi beda perlakuan mereka yang mati dalam keadaan maksiat, dalam mengubah hawa nafsu. Yadribuna wujuhahum, malaikat menampar mukanya, wa adbarahum, menendang punggungnya. Udah ditampar, udah tendang, dijenggut, wah tarik. Orang yang mati dalam keadaan maksiat. Makanya kalau kita lagi maksiat dalam kesendirian tuh mikir, takutnya begitu lagi maksiat, lagi nonton bokep, dicabut nyawa. Oh, udah bahaya lagi, bahaya kita. Celaka 12 kita. Ya. Lagi ngomongin orang, cabutnya. Lagi gibah kita. Rugi kita ngomongin orang beda kemarin. Ya. Rugi kita. Takutnya gitu pas lagi nggak sholat dicabut, pas lagi maksiat dicabut, lagi nyekek botol dicabut. Ngomong apa itu malaikat? Mau ngomong apa kita?
Nggak bisa ngomong apa-apa. Udah ngadapin malaikat. Walaupun tuh burusin saja lah. Sekalipun lu punya pengawal yang ketat, dinding yang kokoh, ketika malaikat mau datang, kulin dalam mau tadi kafirun tapi baina umlakum. Malaikat itu datang. Mau ngumpet lubang semut sekalipun mau kemana? Ada orang di zaman Nabi Sulaiman datang lagi ngaji, anak muda. Tiba-tiba datang malaikat maut berbentuk seperti, dulu kan malaikat bisa mewujudkan sebelum zaman Nabi. Datang, salam. Begitu datang, itu orang liatin anak muda di samping Nabi. Itu bocah muda, ngapain orang liatin mulu gitu kan, sampai dia ketakutan diliatin. Dia pergi lagi. Begitu dia pergi lagi, dia nanya tuh sama Nabi wahai Rasul, itu siapa tadi orang kok melototin saya mulu? Apa kata dia? Kata Nabi, oh itu mah ini apa namanya malaikat maut katanya. Dia ketakutan, ya tadi ngeliatin saya mulu katanya. Udah lah katanya, bawa saya kemana kek? Nanti kan bisa merintah angin tuh. Akhirnya apa namanya Nabi tadi itu memerintahkan angin, coba bawaannya anak muda tadi, dibawa keliling seluruh ujung supaya nggak ketemu sama dia. Begitu celok di depan, malaikat mau di depan, dia ada nungguin. Berarti memang takdirnya bukan mati di situ, mati di sana. Lari kemanapun yang namanya mati, mati. Mau ngumpet di mana juga sehebat apa biar kata kumis kita baplang, gede, fitness tiap hari. Itu waktunya mati, mau ngapain? Ketemu malaikat mau begini kita. Ketemu malaikat. Mau apa kita? Ya. Apa yang dibanggain? Nggak ada yang dibanggain. Udah waktunya mati mah amal kita. Kita jahat sama orang, julid sama orang. Ntar udah mati mah. Kalau saufa ta'lamun, cuma kalau saufa ta'lamun. Ntar tunggu pembalasan Allah. Kalau mah tahu siapa yang musuh sama kita, siapa yang beramal, siapa yang enggak. Kalau mah tahu. Makanya jangan sampai kita membanggakan apa yang kita punya. Makanya yang dimaksud tadi itu mereka mencintai tempat tinggal, membanggakan dirinya gitu. Tapi nggak mikir nanti di alam kubur seperti apa. Lupa dia ketemu malaikat maut, wadahnya seperti apa. Ya. Lupa dia ngadapin malaikat Israfil yang ketika dia amal buruk datang dengan wajah yang menyeramkan paling seram dunia, bahkan lebih seram lagi wajahnya. Lupa sih. Kita kadang-kadang bangga sama kodam. Kita punya kodam, wah, punya keilmuan, mau dilawan 10 orang gua masih kuat. Bangga dengan itu, apa yang dibanggain? Itu jin ketemu malaikat itu hibrid. Apa yang dibanggain? Ya. Gak ada yang dibanggain. Tapi di akhir zaman banyak orang yang mencintai dirinya, membanggakan dirinya, membanggakan tempat tinggalnya tanpa berpikir nanti bagaimana ketika dia sudah masuk di alam kubur. Apa yang kita sombongin sih? Kita semuanya punya Allah, ya. Harta punya Allah, diri punya Allah, jiwa punya Allah. Kita ini masih butuh Allah. Sudah semenit aja lo tutup napas kita, jantung kita, apa kita? Kita ini masih punya rasa takut miskin, takut dicemooh, takut dihina, takut setan, takut jin. Rasa takut itu membuktikan bahwa kita masih butuh dengan Tuhan, butuh dengan Allah. Silakan kalian cinta, membanggakan diri kalian, tapi jangan lupa kecintaan kalian itu akan menjerumuskan kalian terhadap api neraka, siksa. Apa yang perlu dibanggakan? Yuhibbunal mal, mereka mencintai harta. Lalu apa lagi? Wa yansawnal hisab, dia lupa harta itu akan dihisab. Hatta kancing sekalipun yang ada di sini dihisab. Mau dari mana lu beli itu baju? Jangan-jangan hadiah dari Ciki, hadiah dari Ciki, hadiah dari Patai, hasil sogokan. Coba ditanya tuh banda dapat dari mana? Tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya anu umri fi maafna. Tanya lagi hartanya dari mana, umurnya dipakai buat apa, masa mudanya dipakai buat apa. Bergerak kaki kita di akhirat sebelum ditanya harta dapat dari mana dan digunakan kemana, kan dalam hadisnya begitu. Mau harta boleh kerja, digunakannya kemana? Buat tempat maksiat mulu, ya udah. Beres urusan, gak beres tuh. Silakan ulas kita. Makanya harta yang kita miliki itu zakatin supaya tidak menjadi
bumerang buat kita. Ya, nanti jadi sujaul akro, ular yang mulut kita di alam kubur sampai dengan hari kiamat. Yang Anda kaya tapi nggak pernah disedekahi, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan sekitar. Ya. Lalu yuhibbuna al-iyal, mereka mencintai keluarga mereka, penghuni rumah, dan melupakan keindahan nanti di surga. Ya. Jadi kadang-kadang yang melenakan kita juga adalah keluarga. Kita mau sholat jadi ditahan gara-gara anak misalnya gitu kan. Kita mau sedekah ditahan-tahan sama bini. Ya kalau kita sedekah ntar besok makan apa, besok begitu. Ya. Kadang kita disibukkan dengan sama anak istri jalan-jalan kemana tanpa sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji gara-gara kita mah disibukkan. Cinta sama anak ya silakan boleh. Tapi bagaimana caranya kita bisa berkumpul nanti di surga bareng anak dari istri kita lagi, kan itu yang kita pikirkan. Dan di akhirat kita nanti begitu dibangkitkan nggak kenal satu sama lain dalam kondisi telanjang kan gitu, nggak punya pakaian, nggak ada nafsu, kadang kita bingung dengan amal kita sendiri, kita bingung mau kemana. Nah kapan dikumpulkannya? Ntar kalau istri kita masuk surga kita ketemu lagi. Ya. Jadi bahkan kita tidak tergolong orang yang dicintai oleh Allah ketika kita beribadah hanya sendiri tanpa memikirkan keluarga. Ya. Ada kisah dalam kitab Mukasyafatul Qulub kalau tidak salah. Ada namanya Abu bin Hashim. Abu bin Hashim itu orang yang ahli ibadah, bahkan sampai dengan belasan tahun dia ibadah sholat malam nggak pernah dia tinggal. Wah, setiap hari dia zikir dalam rumahnya, tiap hari dia pokoknya nggak peduli sama orang, pokoknya gue ibadah. Satu malam di telaga dia mau sholat tahajud. Ketemu sama malaikat di depan bersinar. Siapa kamu? Saya malaikat. Bawa apa kamu? Ya bawa buku. Udah ya bukunya. Itu buku apa? Ini catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena dia merasa ibadahnya, wah pasti nama gua ada di situ. Malaikat coba tanya situ, lihat nama saya ada apa enggak situ? Namanya siapa? Abu bin Hashim. Cari sama malaikat. Sekali nggak ketemu, 2 kali nggak ketemu, 3 kali tuh buku dibolak-balik nggak ketemu. Nangis dia di situ. Saya percuma saya ibadah belasan tahun, tahajud nggak pernah tinggal. Apa kata malaikat? Bukan saya tidak tahu kau rajin ibadah, bukan saya nggak tahu kau nggak sholat, kau nggak zikir, tapi ibadahmu tak peduli dengan lingkunganmu. Kau membiarkan istrimu nggak sholat, kau nggak peduli orang tuamu makan apa enggak, kau nggak peduli tetanggamu kelaparan atau tidak. Sholat aja, zikir aja. Anak mau bodo amat, mau main HP, mau main apa, mau sholat mau enggak, nggak peduli kita. Padahal jelas kalimatnya kuang pesakum ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab anak istri kita sholat enggak. Makanya kalau kita sholat nih sekarang, kita sholat WA istri, udah sholat apa belum? Pastikan anak istri kita juga sholat. Nah itu udah saya lakukan itu, dikit-dikit lakukan. Ketika kita mau sholat, mama jangan lupa sholat. Ingatkan aja, supaya pas tanggung jawab kita nanti di akhirat bagaimana. Jangan sampai istri kita bilang, suami saya nggak pernah ngingetin saya, Allah. Suami saya nggak pernah ngingetin saya, sholat apa enggak. Jangan sampai anak nanti berkelit seperti itu, kayak nggak pernah diajarin ngaji, bapaknya nggak suruh ngaji. Keluar dari tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Ya. Kalau istri mah enak, dia tinggal ibadah, taat sama suami, masuk surga lewat pintu manapun. Kalau kita di istri berbuat dosa, kita yang kena dosa sebagai laki-laki. Transferan dosa itu dapur. Anak kita berzina, kita yang kena kebagian dosa sebagai laki-laki orang. Makanya silakan mencintai keluarga, tapi jangan lupa kita mesti punya sifat baik. Khawatir kalau anak kita nggak sholat, khawatir kalau istri kita nggak ibadah. Kalau kita nggak punya perasaan itu, berarti ada yang salah dari hati kita, ada yang salah dari iman kita. Wa yuhibbun nafsa, dia mencintai diri sendiri, kata Nabi. Wa yansawnallah, dia lupa dengan Allah. Bi ayyatabi'u murada anfusihim wa yatruku awamir Allah Ta'ala. Ya. Jadi mereka mencintai Allah dengan mengikuti kehendak diri mereka dan meninggalkan segala perintah Allah. Mereka melepaskan diri dariku, yakni mereka menjauh, dan aku pun melepas diri darinya. Jadi yang menjauh itu kita, ya.
Maka ada orang yang bilang apa namanya, ada cerita kisah yang pernah saya share tausiah saya di snack video ini. Saya pernah cerita ada kisah tukang cukur kan, dengan orang yang dicukurnya. Atau orang yang dicukurnya yang nyukur, saya nggak percaya sama Tuhan, sama Allah. Emang kenapa? Itu Allah kan maha kaya, banyak orang yang miskin, banyak orang yang susah, kenapa nggak ditolong? Kenapa dibiarkan susah? Terus yang dicukurnya diam aja, dia keluar dari tempat tukang cukur itu melihat orang rambutnya gimbal, jelek, busuk. Dia datang lagi tukang cukur, apa dia bilang? Saya nggak percaya ada tukang cukur. Kenapa? Itu ada orang rambutnya gimbal, kenapa nggak dicukur? Itu bukan salah saya, kenapa dia nggak mau datang ke saya? Itu juga sama, bukan salah manusia, bukan salah Tuhannya kenapa dia miskin, tapi kan salah manusianya kenapa nggak mau datang kepada Tuhannya. Kan logikanya seperti itu. Jadi ketika kita susah di dunia, jangan nyalain Allah. Kitanya nggak pernah mau deketin Allah. Kita terlalu mencintai diri kita sehingga melupakan Allah. Semuanya juga gue mau rezeki dari Allah. Gue kerja sendiri, rezeki dari sendiri, kerja sendiri. Kalau nggak usaha mah gue nggak dapet duit. Kalau dia lupa, dia nyari rezeki kalau nggak sehat dari Allah, dari siapa? Napas nggak bisa ngontrak itu. Coba kalau suruh ngontrak napas, kali napas 5.000, sehari berapa kali napas kita narik? Coba. Dari siapa kalau bukan dari Allah? Nggak sebanding dengan logika yang kita pikirkan tadi. Gue mau kerjanya di duit sendiri. Mari campur tangan Tuhan. Dan bilang musibah Tuhan nggak nolong gua segala macam, dia nggak mikir. Dia bisa sehat dari siapa? Dia bisa berdiri dari siapa? Dia terlahir dari siapa? Dia bisa bicara dari siapa? Kalau kasih kita jalan tanpa meminta, kalau kita kasih mata bisa melihat tanpa meminta, kalau kita kasih kita mulut bisa bicara tanpa kita minta, padahal bisa aja lo butakan mata kita, ya kan? Bisa aja lo lumpuhkan kaki kita, bisa aja lo hilangkan pendengaran kita. Tapi kan tidak, kasih sayang Allah itu luas. Semua diberikan yang sama. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ya, bisa melakukan apapun. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Hatta sekalipun daun yang jatuh dari pohon, illa biidznillah, kalau bukan karena izin Allah nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Artinya apa ya itu? Jangan terlalu kita bangga dengan mencintai diri kita. Gitu. Lupa bahwa kita ini ada yang milikin siapa? Allah. Titipan, semua titipan harus dijaga. Ini badan kita ini titipan Allah, jaga. Wujud kita titipan, jaga. Mana? Kita sudah kontrak sama Allah ketika jadi ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika jadi kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita, lalu tumbuh kita menjadi manusia, ada perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Kontrak kita itu kepada Allah. Maka ketika kita sudah mulai bangga diri, sombong dengan diri kita, ini titipan Allah, jasad itu titipan Allah. Titipan harus dijaga. Saya nitip dompet sama apa namanya, Kang Hujai saya titip dompet. Oke, titip dompet. Begitu saya balik duitnya hilang, KTP-nya rusak, saya marah nggak? Marah. Gua titipin kenapa nggak dijaga? Apa bedanya Allah titipkan kita jasad, tubuh, kita nggak jaga, kita minum khamar, kita bikin tato segala macam, kita rusak, padahal sudah titipkan sama Allah. Yang nitip marah nggak? Nanti di akhirat ada dosa. Disuruh ibadah kenapa lu terlena? Nah, ini nasihat-nasihat ini yang disampaikan oleh Nabi. Saya hanya sekedar perantara. Harusnya menjadi pelajaran ibrah buat kita. Nabi udah wanti-wanti di akhir zaman banyak orang yang seperti itu. Ya, terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan akhirat. Intinya itu aja deh. Sibuk dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan apa yang kita punya, padahal semua titipan Allah. Harta semua nih pokok apa namanya, titipan Allah. Kalau nggak dijaga, coba hutan kita tebangin, jadi bencana buat kita, banjir bandang, jadi longsor. Ulah siapa? Keserakahan manusia. Keserakahan manusia. Makanya baik lagi, nih titipannya mesti dijaga. Kalau titipin kita iman, kita titipin kita apa namanya, jasa, titipan anak, itu titipan semua. Kalau titipan mau diambil kapan juga kita kudu ikhlas, ya. Mau diambil kapan kita mesti ikhlas. Begitu meninggal ya sudah. Boleh nangis boleh, tapi jangan meratap. Kita kadang-kadang jangan kehilangan istri kita yang meninggal atau anak kita yang meninggal, kehilangan motor hilang aja kita rumah kesal, gondok setengah mati.
padahal itu titipan. Bisa aja itu diambil karena kita nggak pernah zakat barangkali, atau karena dosa kita barangkali, ya, atau kita punya harta banyak nggak pernah disedekahin barangkali. Karena saya pernah cerita 6 siksaan di dunia kan, orang yang menimbun hartanya tanpa dizakati, ada 6 siksaan, 3 dunia 3 akhirat. Allah hadirkan beranak yang ngabisin hartanya, Allah hadirkan musibah mau penyakit mau apapun sehingga habis hartanya kan gitu. Allah hadirkan pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena keserakahan kita dengan urusan. Masih mending kalau ditegur sama Allah. Kalau udah nggak ditegur istidrat, oh khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Udah tutup mata hatinya. Biarin lu nikmati dunia, biarin lu nggak sholat, biarin lu sehat terus, tapi ntar di akhirat masuk ke alam kubur, ketemu malaikat, mati dicek habis kita dikumpulin. Ya dunia sementara, yang lama di akhirat sementara. Wa inna yauman darabika kabisa. Sehari ya sama dengan tahun yang berjalan. Hati-hati. Jadi itu nasihat kita hari ini, pengajian kita hari ini, ada 5 perkara yang harus kita siasati dalam kehidupan kita. Intinya adalah jangan terlalu mencintai dunia, jangan terlalu mencintai diri kita sendiri, tapi cintailah Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita untuk perbekalan pulang kampung menuju akhirat, pulang kampung menuju surga. Ingat, manusia diciptakan pertama kali di surga, dan itu kampung halaman kita di surga. Kita mesti pulang kampung sampai ke surga biar bagaimanapun. Jangan sampai nyangkut di Siratal Mustaqim. Ayo gelantungan bari dibakar-bakar entah berapa ribu tahun kita di sana. Jangan sampai tersangkut. Kalau bisa mulus jalannya. Jangan jadi orang yang paling akhir masuk surga. Orang-orang udah nikmat di belakangan alhamdulillah. Begitu surga udah ditutup baru masuk. Jangan. Ya. Usahakan bagaimana caranya nih kita nih bareng kumpul di majelis ini bareng-bareng samanya. Bendera Masako. Masako masuk ke dalam surga. Woi, Masako masuk. Masuk. Duluan. Gerombolan. Ya mudah-mudahan kita ini menjadi golongan yang ahlus sunnah wal jamaah yang memang kata Nabi golongan yang paling besar nanti yang kita. Mudah-mudahan bermanfaat, yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelumnya mungkin barangkali saya lupa tutup. Ada pertanyaan? Silakan. Tanya sambil berdiskusi. Apa? Pertanyaan. Monggo ada pertanyaan? Kalau sahabat-sahabat ada pertanyaan, titipkan pertanyaan lewat kolom komentar Anda. Nanti kita jawab di minggu yang akan datang. Ya. Intinya hari ini nasihat buat kita. Saya mah pengeling-ngeling aja kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nanti, diperingatkan oleh nanti kita untuk berhati-hati dengan urusan dunia, karena dunia tuh melenakan, panggung sandiwara. Ya, ada yang begini, ada yang begitu. Dunia namanya ya. Dunia. Tinggal tugas kita pandang baik semua yang buruk supaya menjadi baik, karena Allah bersama hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.